Juga adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Ya, ini juga ada dalam Riyadhus Shalihin dan juga hadis Arba'in An-Nawawiyah juga. Yani ketika Rasul menyampaikan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Namun di antara keduanya ini ada perkara yang sama-sama, perkara syubhat. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang menjauhi syubhat itu, dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. Karra'i yar'a haula al-hima. Seperti seorang penggembala yang dia itu menggembala di sekitaran area terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa area terlarangnya Allah Ta'ala, ini area yang dilarang Allah adalah apa yang Allah haram. Nah, ini 3 landasan utama syariat. Yang masuk paling awal adalah hadis tentang niat. Lalu apa sebenarnya niat itu? An-niyat dulu lughatan al-qasd. Niat secara bahasa maksudnya adalah al-qasd, menyengaja. Yang qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Menyengaja berbuat sesuatu, menyengaja sesuatu muqtarinan bi fi'li, beriringan dengan mengerjakan. Jadi niatan itu disebut niat yang sah adalah ketika berbarengan dengan amal. Jadi tidak disebut niat kecuali berbarengan dengan amal. Sebagaimana ketika kita hendak sholat, niat itu sebenarnya adalah sejak takbiratul ihram, permulaan sholat. Bukan kita wudu sudah niat sholat, tidak. Wudu itu bagian dari prasyarat untuk sholat. Namun seorang betul-betul dimulai dia sholat adalah ketika mengerjakan sholat tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang pengertian hijrah tadi. Rasulullah mencontohkan tentangnya itu dalam perkara hijrah. Hijrah adalah bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam. Rasulullah SAW menyampaikan tentang makna hijrah yang sejatinya bukan sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun hijrah sejatinya adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sebenarnya adalah ketika muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Maksudnya apa? Seorang muslim yang betul-betul muslim itu yang menjaga hak-hak saudaranya muslim yang lain, menjaga lisannya untuk tidak memfitnah, tidak menggibah dan yang lainnya, serta menjaga tangannya agar tidak mendzalimi saudaranya, baik memukulnya tanpa alasan yang dibenarkan, mendzalimi yang dengan tangan bisa jadi dengan merampas hartanya atau melanggar hak-haknya. Maka ini bukan masuk bagian dari karakter seorang muslim. Sebenarnya seorang muslim itu ditandai ketika orang lain merasa aman dan membantah dan bersama. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah dia bertetangga dengan banyak orang, termasuk orang Yahudi dan yang lain. Namun tidak ada ceritanya orang Yahudi itu merasa didolimi Rasulullah. Bahkan di Makkah tidak ada ceritanya orang-orang Quraisy itu merasa terganggu oleh kaum muslimin karena lisan dan tangan mereka. Melainkan mereka terganggu karena dakwah yang benar. Mereka terganggu karena merasa eksistensi mereka terhalangi karena kehadiran Muhammad. Itu yang dibenci oleh orang-orang kafir. Karena dari suluk, dari akhlak jelas seorang muslim
bukanlah yang suka mengganggu, bukan yang suka memfitnah atau menghina. Wal muhajir, sedangkan orang yang hijrah kata Rasul, man hajara ma nahahu Allah. Orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Meskipun di dalam praktiknya hijrah itu lebih melekat terkait dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada dua bentuk hijrah dalam Islam. Yang pertama adalah hijrah dari tempat al-khawf, dari al-khawf, hijrah dari tempat yang tidak aman ila dari aman kepada tempat yang aman. Ini juga masuk kategori hijrah. Dan yang paling berat adalah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam, berpindah dari negeri yang kufur kepada Allah menuju negeri yang di situ ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan saudara kita misalnya yang mereka tinggal di negeri kafir? Yang disebut negeri kafir, negeri yang memang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan dia mayoritasnya adalah tidak beriman kepada Allah. Bagaimana dengan mereka? Nah, di sini para ulama memberikan perincian. Yang pertama, apabila mereka berada di negeri yang kufur kepada negeri kafir, negeri kafir, sekuler dan sebagainya, namun mereka leluasa untuk mengerjakan agama, tidak ada larangan, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi atas mereka, maka hukum hijrah bagi mereka itu mustahab, dianjurkan. Lebih jikalau kepentingan mereka di negeri kafir itu hanya urusan pekerjaan, itu sangat dianjurkan oleh hijrah. Lain ceritanya ketika mereka yang tinggal di negeri kafir dengan tujuan dakwah, dengan tujuannya dakwah. Sebagai Rasulullah mengutus beberapa utusan, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Yang jelas dihadapi bukan negeri yang muslim, tapi negeri kafir. Jelas tujuannya untuk mendakwah. Ataupun orang yang sedang bekerja, sedang perkara yang mubah, maka dianjurkan untuk hijrah. Yang kedua, apabila seorang berada di negeri yang fasik, itu berarti yang jelas kefasikannya, maksudnya tersebar kemaksiatan merajalela, dia mengetahuinya, maka apabila dia khawatir akan terjerumus pada perbuatan fasik, lebih-lebih dia khawatir jika terancam agamanya, maka wajib baginya untuk berhijrah. Kecuali kalau tidak sampai pada merasa terancam khawatir akan imannya, maka masih boleh. Nah, yang ketiga adalah apabila terdapat maslahat berupa perbaikan di negeri tersebut dan dia mampu untuk mengerjakannya, maka dia akan diperintahkan untuk berdakwah di tempat tersebut. Seperti makanya yang sekarang banyak di Eropa itu justru sekarang banyak ya, memberikan proses orang yang dari Nasrani kepada Islam daripada sebagainya. Banyak gereja-gereja yang dibebaskan, bahkan diubah menjadi masjid. Ini fenomena yang nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah tentang faedah daripada hadis niat tadi. Yang pertama adalah tentang wajibnya menghadirkan niat dalam setiap ibadah, baik itu ibadah maksudah lidatiha, ibadah yang memang ditujukan untuk ibadah tersebut. Contohnya apa? Sholat. Kita niat sholat ya untuk sholat, karena ibadah inti yang kita kerjakan adalah sholat. Ada pun ibadah yang lain yang tidak maksud dari lidatiha, tapi wasilah li ghairiha. Contohnya apa? Wudu. Wudu itu bukan ibadah yang kita tuju untuk berwudu saja.
Namun wudhu itu sebagai prasyarat untuk kita sholat. Atau misalkan tawaf itu juga dianjurkan demikian. Hendak membaca Quran dianjurkan untuk wudhu. Ya. Ini pun juga termasuk hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk memberikan niat ikhlas karena Allah. Dan yang membedakan antara amal biasa dengan amal ibadah adalah hadirnya niat. Kita mau makan dahar itu bukan niat, dahar itu apa? Mau sudah sholat sambut. Tapi ketika hendak sholat, hendak siang, itu harus menghadirkan niat secara khusus, fokus untuk ibadah yang dibaca. Dan poin penting adalah an-niyatu mahallul qalb. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Maka cukup seorang berniat dengan hatinya, namun tidak sebaliknya. Tidak cukup seorang berniat dengan lisannya saja. Orang yang sudah mengucapkan nawaitu misalkan, nawaitu wudu misalkan, atau nawaitu shaum, dan yang lain misalkan, yang mengucapkan talafut dengan lisannya, namun hatinya tidak ada niat, maka tidak terhitung. Karena niat itu intinya ada di dalam hati. Ya, kalau kita bandingkan persentase secara kualitatif dan kuantitatif, niat itu merupakan poin besar pada yang disebut dengan kualitatif tadi. Sesuatu yang tidak nampak namun menjadi penentu, itu niat. Ya. Rasul menyampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa-rupa kalian. Wala ila ajsamikum, tidak pula Allah melihat kepada raga kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah isi hati kalian dan juga amalan yang kalian kerjakan. Betapa banyak amalan besar menjadi tidak bernilai karena niat. Sebaliknya, betapa banyak amalan kecil menjadi bernilai di sisi Allah karena niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan, "Sabaqat dirhamun mi'ati alif dirham." Uang 1 dirham melampaui nilai 100.000 dirham. Bagaimana mungkin? Secara hitung-hitungan ya 1 dirham itu tidak sebanding dengan 100.000 dirham. Kalau misalkan 1 dirham itu 1.000 rupiah, tidak mungkin. Lebih dari itu, misalkan 10.000 rupiah. Bandingkan dengan 100.000 dirham, ya, jauh daripada. Lalu bagaimana maksud di sini? Rasul menyampaikan, adapun yang 1 dirham ini diinfakkan oleh seseorang yang hanya punya 2 dirham. 1 dirham dia simpan untuk kebutuhannya sehari-hari, yang 1 dirham dia infakkan di jalan Allah. Secara nilai kecil, cuma 1 dirham. Tapi Allah niat yang ikhlas, bahkan itu adalah separuh dari jatah hidup dia dalam waktu tersebut. Adapun yang 100.000 dirham ini diinfakkan oleh seorang yang kaya raya, yang ibarat kata 100.000 dirham ini hanya uang receh yang dia keluarkan. Ya, kan ada juga informasi ya, orang barat ini, ya, orang yang mendermakan ya, berdonasi yang kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 7 miliar. Ya, itu cuma berarti direndahkan, cuma sekian. Bukan karena apa? Karena nilai yang dia keluarkan itu tidak sebanding dengan jumlah kekayaan yang dia miliki. Ya, walaupun hasilnya itu sudah bukan lagi per hari, per jam, bahkan dihitung per menit itu cuma sepersekian saja, atau beberapa menit dari hitungan kasar penghasilan biasa. Tidak bernilai. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan bahwa sebesar apapun yang kita infakkan,
Kalau kita tidak ikhlas karena Allah, maka tidak bernilai. Sebaliknya yang sedikit namun betul-betul ikhlas karena Allah, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nek ono ikhlas sedikit-sedikit para sahabat itu kompleks. Ada yang mereka kemampuannya sedikit, ada yang kemampuannya besar. Mereka yang kaya-kaya ini terdepan menjadi contoh. Bahkan bukan tidak menjadi rasa riak. Kita tahu nominal kan berarti memang disebutkan berapa mereka berinfak. Dan orang-orang tahu siapa yang berinfak. Abu Bakar pernah datang ke Rasulullah SAW membawa seluruh hartanya. Yang sebelumnya Umar datang membawa separuh hartanya. Ada pula Abdurrahman bin Auf, ada pula Utsman bin Affan yang punya kurang-kurang infak di jalan Allah. Ada pula sahabat yang bahkan berinfak hanya dengan segenggaman kurma. Karena itu yang dia miliki. Namun prinsipnya apa? Semuanya betul-betul ikhlas karena kamu. Dan ikhlas tadi tempatnya ada di dalam hati. Nah, faedah yang berikutnya, al-amalus shalihah bin niyatus shalihah. Amal soleh itu disebut menjadi amal soleh karena niat yang soleh, niat yang baik. Wa niyatul hasanah la taj'alul munkara ma'rufan. Namun tidak sebenarnya, tidak setiap niatan baik itu menjadikan kemungkaran menjadi baik. Misalkan di film ada orang itu mencuri, niatnya apa? Untuk diberikan kepada orang akhir. Apakah ini boleh? Jelas tidak boleh. Perbuatan mungkar tidak menjadi baik karena niat baik. Misalnya korupsi itu untuk saya bagikan kepada orang fakir, tidak demikian. Kalau mengambil uang sitaan, yang seharusnya itu dikembalikan, atau tidak dia ambil secara pribadi, namun dengan alasan tersebut pun tidak diperkenankan. Nah, dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal sebagaimana kesesuaian dengan sunnah itu menjadi syarat diterimanya amal. Beberapa faedah daripada hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin adalah sebutan untuk para istri Nabi. Disebut Ummahatul Mukminin sebagai bentuk pemuliaan kepada para istri Nabi. Allah Ta'ala menyebutkan An-Nabiyyu awla bil mu'minin wa azwajuhu ummahatukum. Sang Nabi itu jauh lebih wajib untuk kalian muliakan daripada diri orang beriman sendiri. Sedangkan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang yang beriman. Yang konsekuensinya apa? Sebenarnya Rasulullah tidak ada satupun yang boleh menikahi istri Rasulullah. Dan status mereka, baik yang punya anak maupun tidak punya, itu disebut dengan ummahatul mukminin. Ibundanya orang yang beriman. Dan hadis ini datang daripada Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Abdillah adalah kunyah atau sebutan bagi Aisyah. Dan sebutan Ummu siapa, Ummu fulan atau Abu fulan itu tidak harus dinisbatkan kepada anak. Sebagaimana Abu Hurairah itu bukan berarti putranya namanya Hurairah, tidak. Hurairah itu sebenarnya adalah sebutan untuk kucing. Hurairah ya, untuk tasbih dari kata Hurairah, kucing kecil. Ya, ceritanya Hurairah ini senang memelihara seekor kucing. Yang kucing itu dia simpan fikumi, ya, di lengan bajunya. Ya, maka dia disebut dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, nah, kucing. Sebenarnya sebutan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, meskipun itu sebutan yang buruk. Abu Jahal itu nama sejatinya, ya, ataupun sejatinya adalah Abu Hakam, ya, artinya seorang yang bijaksana. Namun justru ketika datang Rasulullah mendakwahkan Islam,
berubah. Ya, disebut dengan apa? Abu Jahal. Karena dia tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, maka seakan dia orang yang paling jahil setelah sebelumnya disebut orang yang paling bijaksana. Nah, dari Aisyah dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yabzu jayshun al-Ka'bah. Ya, pernah ada jayshun, tentara yang menghancur atau hendak menghancurkan Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida'a minal ardh, maka tatkala pasukan ini telah sampai di padang yang luas, ya, di satu tempat ini, di padang yang luas. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah benamkan pasukan ini dari yang pertama yang paling depan wa akhirihim sampai yang paling ujung di belakang. Qalat, maka Aisyah berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimanakah kemudian mereka dihancurkan dari yang paling depan sampai paling belakang, wahai Rasulullah, sedangkan di tengah-tengah mereka aswaquhum, ada pasar-pasar. Maksudnya kan mereka sampai di satu tempat, ya di tempat itu sudah ada penghuninya. Ada pasar-pasar tempat keramaian yang mereka singgahi. Wa man laysa minhum, bahkan di antara mereka pun ada orang-orang yang sejarahnya bukan bagian dari pasukan yang punya niat jahat menghancurkan Ka'bah. Ya, orang pribumi misalkan, mereka tidak tahu apa-apa. Pertanyaan Aisyah adalah, lalu bagaimana nasib mereka yang dihancurkan, padahal mereka tidak mengetahui, tidak punya niatan untuk menghancurkan. Qala Rasulullah menyampaikan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka dibenamkan dari yang paling depan sampai paling belakang, yang paling awal sampai paling akhir. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian kelak di hari kiamat mereka dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Masyaallah, muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Terkait dengan pasukan tadi tidak dijelaskan secara rinci siapakah pasukan tersebut. Ya. Namun intinya ada pasukan yang mereka berencana untuk menghancurkan Ka'bah, untuk menyerang Ka'bah. Ya. Yang jelas itu merupakan niatan yang buruk, niatan yang jahat. Hingga sampainya mereka di Baidah ini kullu ardin malsa'in la syai'a fiha, setiap tanah yang kering, yang tandus, yang berada tumbuhan atau yang banyak padanya. Ada yang menyebutkan Baidah ini adalah makanun ma'rufun baina Makkah wal Madinah. Baidah ini adalah sebutan bagi tempat yang sudah dikenali, tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah. Nah, kemudian tadi disebutkan mereka ketika sampai di Baidah, jadi belum sampai mereka ke Makkah menghancurkan Ka'bah, lebih dahulu Allah benamkan mereka dari yang pertama sampai yang terakhir. Fakhasafna, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 81. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh, maka kami benamkan dia bersama dengan rumahnya ke dalam tanah. Juga yang lain, wa minhum man khasafna bihi wal ardh, dan di antara mereka umat terdahulu ada yang telah binasakan mereka dengan dibenamkan ke dalam tanah. Seperti yang mungkin bayangan kita masih jauh ya, bagaimana bisa dibenamkan seluruhnya. Namun kita lihat ya, di masa ini beberapa waktu yang lalu ya, di Palu, di Sulawesi ada istilahnya likuifasi. Bagaimana tanah itu, kontur tanah yang di bawah melunak, kemudian dari bagian atas ini amblas ke dalam tanah, sampai satu kampung itu di kampung yang hilang. Ini nyata. Bahkan
di tempat kita, di negeri kita. Pada nanti di hari kiamat, sebelum terjadi kiamat kubra itu, akan ada khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Akan ada yang dibenamkan di sisi timur dan ada yang akan dibenamkan di sisi barat. Wallahu ta'ala alam fenomena apa yang akan terjadi, namun itu tidak terlalu buat Rasulullah. Dan itu pembenaran ini adalah di antara bentuk hukuman, di antara bentuk adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran apa yang kita petik daripada hadis ini? Pelajaran yang pertama adalah at-taba'ud an ahli dzulmi wa tahdhir min mujalasatihim. Hendaklah kita menjauhi para pelaku kezaliman serta berhati-hati agar tidak duduk bersama dengan mereka. Mereka para orang zalim ini, wa na'bihum, dan yang semisal dengan mereka, minal mubtilin, dari mereka orang-orang yang berbuat batil. Apa tujuannya? Li alla yanalahu ma yu'aqabuna bihi, agar seorang mukmin tidak mendapatkan adab sebagaimana mendapatkan orang-orang kafir tadi. Faedah yang kedua, man kathura sawadu qaumin fil ma'siyati kafaran fa innal ithma wal 'uqubata yalhaquhum. Apabila di suatu kaum kejahatan, kemaksiatan telah merajalela, maka sesungguhnya akibat daripada dosa tersebut akan mendatangkan hukuman kepada mereka. Ini sesuatu yang pasti. Allah Ta'ala bahkan menyebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Wa ya'fu an katsir, sedangkan Allah telah memaafkan banyak dari kesalahan manusia. Maksudnya musibah yang Allah timpakan di bumi itu tidak sebanding dengan dosa yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Bahkan dari tempat-tempat tertentu saja. Maka di balik musibah itu ada banyak hikmah. Bagi mereka yang bermaksiat, berarti adalah hukuman bagi mereka. Kalau bagi orang yang beriman, maka telah ujian serta peringatan serta diangkatnya derajat mereka. Jadi kita pun juga tidak menghakimi, oh berarti dia orang yang maksiat, tidak demikian. Namun juga tidak boleh kita kemudian berdiam diri, karena sebagian besar musibah yang terjadi itu memang karena adanya praktek-praktek maksiat, perbuatan mungkar yang terjadi di sana. Laut yang tsunami, negeri yang diguncang gempa, Jepang misalkan, Amerika yang sering diterpa topan akan berbagai macam, badai Katrina, tornado dan yang lain. Jangan kemudian kita beranggapan itu sudah fenomena alam, karena adanya angin ini, angin itu, adanya pergeseran warna ini. Kita harus berkaca pada perkataan Allah Ta'ala, bukan sekedar perkataan manusia. Jika Allah menimpakan musibah, bala tanpa adanya fenomena alam, bisa. Allah matikan manusia seketika, Allah bisa. Namun Allah berikan tanda-tandanya di alam tadi agar kita berpikir bahwa semua saling berkaitan antara alam manusia dengan alam yang bergejolak. Bahkan ada yang menyebutkan lautan setiap hari memohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk menimpakan, membunuh manusia karena maksiat mereka kepada Allah. Gunung pun menahan gemuruh mereka karena apa? Merasa cemburu akan manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas mereka makhluk yang jahat, yang kalau kita bahasakan benda mati. Namun sejatinya mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jika sekali saja Allah perintahkan wahai gunung meletus, meletus. Wahai bumi berguncang, ya berguncang.
Hanya saja kebanyakan manusia fi ghaflatin mu'ridun, dalam kelalaian dan mereka berpaling. Awal surah Al-Anbiya Allah menyebutkan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hisabnya manusia. Ini telah dekat hari kiamat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan manusia itu dalam kelalaian mu'ridun, mereka berpaling. Dari apa? Dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang dibacakan oleh Rasulullah berupa ayat Al-Qur'an dan peringatan berupa bahasa alam semesta. Ya. Datangnya musibah sekali lagi adalah bagian daripada ayat-ayat Allah Taala untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah. Kemudian dari hadis ini kita belajar bi anal a'mal tu'tabaru bi niyyatil 'amil. Amalan itu dinilai berdasarkan niat yang mengamalkan. Maka pertanyaan Aisyah tentang bagaimana nasib mereka yang tidak tahu menahu, mereka yang tidak punya keinginan menghancurkan Ka'bah. Kata Rasul, mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Ya, namun sekali kita berhati-hati ya, bahwa azab dan siksa itu bisa menimpa siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan sikap seorang mukmin terhadap kemungkaran, dia harus melawan, dia harus menantang, menjauhkan dirinya dan juga kaumnya dari kemungkaran. Rasul menyampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat dari antara kalian kemungkaran terjadi, hendaklah dia merubahnya, mencegahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ya, dengan segenap daya yang dia miliki. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, ya, dengan nasihat yang baik. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Namun apa? Wa dzalika adhaful iman. Namun yang demikian adalah iman yang paling lemah. Ketika seorang melihat kemungkaran hanya bisa batin, namun terus duduk, itu adhaful iman. Ya, maka selagi kita mampu untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita, kekuasaan misalkan seorang pemimpin, maka wajib baginya mencegah kemungkaran dengan peraturan yang dimiliki. Apabila dia seorang penyampai, maka sampaikan dengan lisannya. Bahkan tidak harus menjadi ustaz juga, siapapun bisa menyampaikan, mencegah dari kemungkaran. Ya, karena hati-hati orang yang berada di tengah-tengah kemungkaran, ya, sedangkan kemaksiatan telah berada di puncaknya, maka azab itu akan meliputi seluruh. Nah, disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, "Anna al-'adzaba waqa'a 'aman wa fihi al-karih was-sawqa wa as-sabil." Bahwa azab yang terjadi pada hadis tadi berlaku secara umum. Pada tengah-tengah mereka ada al-karih, orang yang benci, tidak senang. Was-sawqa, ada orang-orang kasar. Wa as-sabil, ada orang yang sekedar safar atau orang yang sedang perjalanan. Namun mengapa mereka sampai ditimpa azab? Li'annahum lam yaqifu fitnatan. Karena mereka tidak apa? Lam yunaqu fitnatan, mereka tidak mencegah kemungkaran tersebut. La tusibanna alladziina zalamu minhum khassah. Yang mana fitnah itu atau musibah itu tidak hanya akan menimpa secara khusus kepada orang-orang zalim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina zalamu la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian akan adanya fitnah, musibah, ya, cobaan dan ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim yang ada di antara secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat keras siksaannya. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah bahwa siksa dapat menimpa orang zalim, termasuk orang-orang yang tidak zalim namun di sekitar orang zalim. Nah, ini pentingnya
sikap amar ma'ruf nahi munkar serta sikap tegas melihat kemungkaran. Dan yang terakhir, Rasulullah menyampaikan bahwa tidaklah akan terjadi kiamat sampai kemungkaran merajalela, hingga akan ada orang yang berzina itu di pinggir-pinggir jalan. Ya, bagaimana bisa? Ya, itu akan terjadi. Kenapa? Orang sudah kehilangan sensitivitasnya terhadap kemungkaran, menganggap hal yang mungkar itu sebagai hal yang murah. Mas wajar saya pacaran berapa? Sekarang kan kalau dulu mengaku tadi hamil di luar nikah itu begitu tabu, memalukan. Sekarang itu hamil di luar nikah disanggapnya baik. Ya, betul ya. Kamu bahkan ada tetangga saya juga demikian. Orang sudah menganggapnya biasa pacaran isi doa sekedar nikah. Padahal tidak demikian. Ya, belum lagi kalau kita berkaca kepada orang-orang barat, survei itu bahkan menyentuh anak-anak usia belasan tahun, ya, usia 12, usia 13 itu sudah mengalami seks bebas. Mana orang tua mereka? Hilang. Karena orang tuanya pun juga hasil dari yang tidak baik tadi. Maka jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi satu tempat, maka yang akan dihancurkan bukan hanya mereka yang bermaksiat, termasuk orang-orang soleh yang diam dari kemungkaran itu yang akan tertimpa azab. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ketika mereka melihat suatu kaum telah merajalela kemungkaran, Allah perintahkan malaikat untuk melenyapkan kaum tersebut. Malaikat berkata, ya Allah, sungguh di antara mereka ada orang soleh. Apa kata Allah? Ibda ini, mulai dengannya. Kenapa? Orang soleh ini solehnya hanya untuk dirinya. Dia tidak mengingatkan orang lain untuk menjauhi kemungkaran. Ini juga tugas kita bersama untuk mencegah diri kita dan keluarga kita, termasuk saudara kita asal muslim, dari masa neraka. Demikian masyarakat muslimin yang bersama malam ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu